Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah sore ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Seruang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Ustadz Muhammad Abdul Hisham, Ustadz Adi Hamid dari PKU Seruang, serta Ustadz Ajuslan dari SD Aci. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi terbaik. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode sore ini yang berjudul Tadarus Quran bersama Rasulullah. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Muhammad Abdul Hisham kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat, di sini ya baru 5 ya yang berkumpul. Oh, ini sudah datang ini Ustadz Rian dari SD Aci, Ustadz Ajuslan, dari Ustadz Adi Hamid, ya, Mbak Nadia sendiri selaku moderator dan saya. Alhamdulillah kita kembali bertemu setelah pekan yang lalu kita libur sejenak karena saya mengikuti kajian Ramadan di pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta. Nah, sore hari ini saya akan bahas tentang kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan, yaitu diantaranya adalah bertadarus Al-Quran. Dalam sebuah riwayat, beliau bertadarus bersama Jibril. Ya, tentu saja ini adalah untuk menajamkan pemahaman beliau dan juga untuk memperbaiki bacaan. Ya. Karena Al-Quran memang diturunkan dengan mengadopsi berbagai dialek ya yang ada di suku-suku Arab yang bermacam-macam. Tentu saja bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat kaya. Jadi walaupun bahasa Arab memiliki satu susunan bahasa yang baku, yaitu standarnya adalah Al-Quran, namun zaman sekarang pun antara bahasa Arab dialek Mesir dengan Lebanon, ya, dengan Syria, apalagi dengan Aljazair, Maghrib sana, itu berbeda-beda. Acap kali kita kesulitan ya untuk menangkap cara bicara orang-orang Mesir. Orang Mesir, umpamanya saja, Nov, Nov itu disebutkan dengan hamzah ya, jadi kayak kolam, olam, itu kan. Jadi ada juga yang mengatakan galam. Ya. Jadi dibilang gadid, Jum'ah, Jum'ah itu dia gomah, gomah. Ada juga yang gomah. Itu. Jadi kita acap kali kesulitan untuk menangkap ini apa yang dimaksud. Padahal tulisannya betul seperti itu, tapi cara membacanya berbeda-beda. Apalagi zaman sekarang sudah banyak sekali kosakata dari bahasa asing ya. Kayak di Mesir itu ada kosakata tafwil. Nah, kalau kita cari di kamus tidak ada tafwil, tapi dari kata-kata fuel, ya apa mengisi bensin itu tafwil, itu tidak ada di kamus, tapi itu menjadi bahasa sehari-hari dan menjadi bahasa di televisi dan radio juga. Nah, di masa Rasulullah berbagai macam suku itu punya dialek sendiri-sendiri dan ada kosakata sendiri-sendiri. Nah, Al-Quran ini menyerap berbagai dialek dari suku-suku Arab ini
bukan hanya dari suku-suku Arab, bahkan dari daerah lain yang berkebudayaan tinggi seperti Persia, Romawi, ya, Yunani, itu pun Al-Quran menyerap kata-kata tersebut. Bahkan seorang profesor kajian Melayu, Profesor Syed Najib Alatas dari Malaysia, beliau meyakini betul bahwa kata-kata kafuro yang artinya kapur barus itu diambil dari kata-kata kapur barus dari bahasa Melayu. Jadi ada serapan kata-kata Melayu dalam Al-Quran. Nah, baik, nah disinilah maka Rasulullah pun rajin ya dan untuk selalu mengulang-ulang bacaannya. Nah, saya share terlebih dahulu. Iya. Oke. Nah, tadarus Al-Quran ya. Nah, kita di sini Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Jadi furqan itu adalah etika, persoalan benar dan salah. Nah, maka sebuah masyarakat yang mengaku berpegang pada Al-Quran namun tidak mengindahkan etika, ya itu bisa disebut ya telah mengabaikan Al-Quran. Maka kandungan Al-Quran itu yang paling penting adalah petunjuk. Al-Quran itu adalah hudan dan juga furqan. Prinsip isinya adalah prinsip-prinsip moral. Dalam Al-Quran tidak kita dapati umpamanya kalau kita ingin mempelajari ilmu kedokteran dalam Al-Quran ya tidak kita dapatkan itu karena ilmu itu harus melalui penelitian ya penyelidikan dan menggunakan data-data yang empiris. Namun Al-Quran sangat menyokong, sangat mendorong umat manusia untuk menggali ilmu pengetahuan. Al-Quran juga bukan buku sejarah. Ya. Memang ada cerita-cerita tentang umat masa lalu, namun itu semua bukan sebagai fakta sejarah, melainkan sebagai gambaran ya bahwa masyarakat yang baik, yang beriman kepada Allah tentu akan mendapatkan kebahagiaan, sementara masyarakat yang ingkar, yang zalim, mereka itu akan mendapatkan bencana, selalu musibah dan kerugian. Nah, jadi peristiwa-peristiwa sejarah yang ada dalam Al-Quran itu bukan berarti Al-Quran ini merupakan kitab sejarah. Sama, walaupun ada persoalan-persoalan hukum yang dibahas oleh Al-Quran, namun Quran ini bukanlah kitab hukum. Quran adalah petunjuk dan kandungannya adalah prinsip-prinsip moral itu. Apalagi umpamanya mencari obat kayak gitu kan, ya tidak ada dalam Al-Quran itu. Jika Al-Quran itu merupakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan lewat Al-Quran itu obat ya, dan juga rahmat bagi orang-orang beriman. Obat di sini adalah obat keimanan, obat hati tentu saja, ya, bukan obat untuk hal-hal yang sifatnya fisik. Ya, baik. Nah, dalam sebuah riwayat ini dia yang disebutkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan
hina yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Nah, wa Rasulullah alaihi wasallam idza laqiyahu Jibril ajwada bil khairi min rihil mursalah. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa Nabi itu orang yang sangat dermawan, sangat mudah untuk berderma, untuk bersedekah, untuk berinfak demi kepentingan orang yang membutuhkan. Namun di sini juga disebutkan bahwa Jibril itu selalu datang ya, untuk membaca Quran bersama-sama Rasulullah. Ya. Beliau paling dermawan ketika di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril menemuinya setiap malam untuk membaca Al-Quran bersama. Artinya Rasulullah pun di sini menjaga bacaan beliau. Bacaan Al-Quran memang yang paling utama adalah menggunakan dialek Quraisy. Tapi beberapa dialek dari suku-suku yang lain pun diserap pula oleh Al-Quran. Nah, mari kita telah di sini betapa Al-Quran ini banyak sekali perbedaan dalam bacanya. Saya sampaikan di sini bahwa tadarus di sini adalah mempelajari ya, tidak hanya sekedar membaca. Kita harus mempelajari Al-Quran, memahaminya, dan setelah kita memahami kandungan Al-Quran, maka kewajiban kita kemudian adalah mengamalkannya. Karena kalau kita memahami sesuatu tapi tidak diamalkan, ya ibarat pohon tak berbuah. Kasyajari bila samari. Al-ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Kita sudah mendapatkan ilmu dari Al-Quran, tapi tidak kita wujudkan dalam perbuatan, ya sama saja ibarat pohon tanpa buah. Nah, maka kita selain bulan Ramadan ini untuk menambah kedekatan kita kepada Allah, membaca Al-Quran itu, taqarrub ilallah, dan juga untuk mendapatkan pahala, namun kita juga harus mendapatkan ilmu, pemahaman tentang Al-Quran itu. Syukur kalau kita ini bisa mudah untuk menyerap ilmu-ilmu dari Al-Quran. Nah, jika kita tidak bisa berbahasa Arab, maka sudah banyak terjemahan Al-Quran ya, dan banyak sekali tafsir-tafsir Al-Quran yang ada dalam bahasa Indonesia dan bisa kita baca semuanya. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda, Inna hadal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 macam dialek. Maka bacalah yang mudah untuk kalian dari 7 macam dialek itu. Nah, 7 dialek ini itu tadi adalah 7 suku-suku Arab yang sering berinteraksi bersama Rasulullah atau umat Islam pada waktu itu ya. Ada suku Kinana, ada Yaman juga, kemudian juga Ghaznawi juga ada, Al-Ghazaniyah. Ya, ada 7 ya. Saya sendiri tidak hafal semuanya itu. Nah, dari 7 itu kemudian ada para ustadz ya, para ulama yang ahli qiraah ini yang membuka pelajaran qiraah itu. Nah, di antara para ulama itu yang paling terkenal itu adalah Hafs bin Asim. Hafs an Asim. Jadi Hafs itu yang qiraahnya selalu kita gunakan selama ini ya. Karena Hafs ini seorang ulama yang usianya cukup panjang dan mengajar dengan cukup lama, sehingga muridnya itu paling banyak. Akibatnya bacaan Hafs inilah yang paling banyak beredar ya. Hafs an Asim. Asim sebetulnya ulama yang lebih terdahulu. Ada juga qiraah Al-Waras ya, Imam Waras An-Nafi' yang mendapatkan bacaannya dari gurunya, dari seorang yang bernama Nafi'. Itu umpamanya kalau dalam surat Al-Fatihah, wah ini pertemuan kita kan berakhir dalam 10 menit ini. Oke, enggak apa-apa. Dalam surat Al-Fatihah itu umpamanya selalu Maliki Yaumiddin, tidak Maliki Yaumiddin.
Umpamanya kata yu'minun itu tidak dibaca berhenti di hamzah, bukan yu'minun tapi yu'minun. Nah, gitu. Alaihim selalu alaihimu. Nah, ya jadi hal-hal ya sedikit ya perbedaannya. Nah, Al-Quran sendiri itu ada yang mengatakan Quran, ya, ada juga yang mengatakan Quran, Quran, bukan Quran tapi Quran, jadi panjang aja. Nah, kalau Quran artinya bacaan di kata-kata qoro'a, tapi kalau Quran artinya perbandingan atau pembanding dari kata-kata corona, bukan corona COVID ya, penyakit corona, virus corona bukan, tapi perbandingan, muqaranah, Quran. Nah, jadi jangan heran ya kalau ada orang menyebut Quran itu bukan Al-Quran, tapi Al-Quran. Nah, perbedaan yang lain umpamanya ya, dalam surat Hud, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairus salih. Nah, ini kan yang selalu kita baca ya. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Tapi ada juga yang membaca begini, ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amila ghairus salih. Jadi antara amalun ya dengan amila, itu kan amila ghairus salih. Artinya tidak jauh berbeda ya. Allah berfirman, wahai Nuh, sungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena ia berbuat tidak baik. Ya. Yang pertama karena perbuatannya tidak baik. Ya. Nah ini berbeda, tapi sungguhnya tidak terlalu jauh maknanya. Umar sendiri pernah ya mendengar ada seorang sahabat bernama Hisham bin Hakim bin Hazm al-Qursh al-Asadi membaca Al-Quran yang dibaca surat Furqan. Ternyata bacaannya beda. Oh, dia marah. Oh, siapa yang mengajarimu baca bacaan begitu? Umar langsung. Oh, Hisham bin Hakim bilang, loh, saya dengar ini yang ngajari saya ya Rasulullah. Wah, kamu jangan apa menfitnah begitu. Ayo kita datang kepada Rasulullah. Maka datanglah kepada Rasulullah dan kemudian Umar mengadu dan ketika Rasulullah mendengarkan bacaan Hisham bin Hakim, maka Rasulullah pun membenarkan, oh iya betul bacaannya. Karena dialeknya memang berbeda. Nah, jadi itu ya riwayat dan masih banyak sekali. Ubay bin Ka'ab juga pernah menemukan sahabat yang bacaannya beda dengan dirinya. Nah, dalam Al-Quran juga ada kosakata asing ya. Uh, Lafadz sijil dalam surat Anbiya ya, ayat 104. Nah, itu dari kata-kata dari bahasa Latin sigillum. Nah, artinya lembaran-lembaran, sufahat. Kemudian ada juga kata kirtos. Kirtos dalam surat Al-An'am ayat 7 ya berasal dari bahasa Yunani carta. Dalam bahasa Abyssinia, bahasa Afrika, Ethiopia itu kartas. Nah, sampai kita itu kertas, 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 carta, karta, ya. Nah itu jadi dalam Al-Quran itu ada kata-kata asing itu dari ini aslinya adalah dari bahasa Yunani. Kemudian juga dalam surat Kahfi atau surat Rahman itu ada min istabrok, istabrok. Istabrok itu bukan dari bahasa Arab ya, melainkan dari bahasa Persia yang artinya ya sutra yang tebal. Nah, jadi Al-Quran ini menyerap bahasa-bahasa asing. Nah, ada juga dari kerajaan Nabatean, ya, ada sebuah kerajaan di sekitar Arab bagian utara. Ada kata-kata seperti turisinin, gitu kan? Itu juga bukan dari bahasa Arab itu. Al-Hawariyun juga bahasa Nabatean. Asfaro, kalhimar yahmilu asfaro, bagaikan keledai mengangkut buku. Asfar yang berarti buku itu bukan dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Nabatean. Ya, kemudian juga, nah ini ya
Ada dalam surat Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang campurannya aroma kapur barus, ya, artinya wangi, gitu kan? Nah, kafuro di sini, ya, itu menurut saya Najib Alatas itu berasal dari bahasa Melayu nih, kapur, kapur barus itu. Nah, karena perdagangan itu sudah sampai Arab, orang-orang Arab itu sudah berdagang sampai ke Melayu ya, ke Aceh, ke Sibolga, ke Sumatera Utara, gitu kan, sampai ke Palembang, ke Selat Malaka. Jadi tidak heran jika wewangian dari kapur barus itu diambil ya, untuk menunjukkan keindahan surga nanti. Nah, sama. Nah, para sahabat Nabi pun tidak semuanya itu sesungguhnya memahami Al-Quran ya, karena banyak kata-kata yang mereka sendiri masih asing. Namun ketika Nabi menjelaskan, mereka memang sangat paham. Namun ketika kemudian mendapatkan pertanyaan secara detail, mereka kemudian agak kebingungan juga. Contohnya adalah Umar. Umar sendiri merasa dirinya sudah paham Al-Quran. Sampai suatu hari Umar memiliki kebiasaan untuk berkeliling ya, berkeliling kota Madinah. Dia mendengar dua orang sedang bertengkar, memperebutkan sebuah sumur. Nah, kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, ana fatar Tuha. Ya, aku yang membuatnya. Baru kemudian Umar itu akhirnya sadar bahwa kata-kata fatoro itu artinya membuat atau menciptakan. Nah, itu gara-gara secara tidak sengaja beliau itu bertemu dengan orang yang sedang bertengkar memperebutkan sebuah sumur. Nah, inilah beberapa hal yang eh, apa yang Rasulullah pelajari dari Al-Quran itu. Maka beliau pun walaupun seorang nabi dan Quran diturunkan kepada beliau, beliau pun tetap membaca Al-Quran. Nah, maka kalau kita coba bandingkan kalimat Nabi dibandingkan dengan kita ya terhadap Al-Quran. Kalau Nabi sendiri aja masih sering bertadarus Al-Quran, maka kita sebagai umatnya semestinya harus lebih dari itu. Nah, karena kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, nah ini ada sebuah surat ya, dan saya berulang kali menyampaikannya depan jika kultum, jika khutbah dan lain sebagainya ya. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sia-sia. Nah, apa yang dimaksud dengan menyanyiakan Al-Quran? Nah, menurut Ibnu Taimiyah, orang yang menyanyiakan Al-Quran adalah orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Ya, yang kedua, orang yang membaca Al-Quran namun tidak berusaha untuk memahaminya. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran dan memahaminya namun tidak mengamalkannya. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan ya. Dan ini waktunya kok tinggal 1 menit ini. Oke, baik. Nah, ya, ini mungkin belum di update ya uh, Zoom-nya sehingga ya kita sampai pukul 16.23 menit ini dan oke. Tapi kita bisa masuk lagi ya. Jadi setelah ini ya kalau kemudian kita tertutup nanti maka kita masuk lagi dengan kode dan kode dan password yang sama. Tidak apa-apa. Nah, ini silakan nanti setelah ini nanti Mbak Nadia memimpin untuk pertanyaan. Ya, sebentar. Less than 1 minute. Demikian Mbak Nadia yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti kita sambung lagi setelah Zoom ini menutup. Ya.